Baik, di sini saya Siti Nur Aisyah Rohbiah akan membahas materi tentang faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi belajar menurut Jali 2008-10-10 ada 5. Yang pertama ada motivasi, yang kedua sikap, yang ketiga minat, dan keempat kebiasaan belajar, dan kelima konsep diri. Sedangkan menurut Syah 144, faktor yang mempengaruhi pembelajaran terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama ada faktor internal, berupa faktor yang ada dari dalam siswa itu sendiri, seperti kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar, seperti dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar atau approach to learning, yakni upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu ada ada 3. Yang pertama, faktor guru, yang menjadi faktor utamanya dalam proses pembelajaran. Faktor dari guru itu sendiri meliputi kondisi psikis dan juga kondisi fisik dari seorang guru. Kondisi fisik seorang guru yang mau mengajar itu harus sehat, tidak boleh guru yang sakit, tidak mungkin guru yang sedang terkena penyakit mengajar, seperti misalkan kondisi guru yang buta warna tidak mungkin mengajarkan anak-anak tentang warna atau memperkenalkan warna pada anak. Yang kedua adalah kondisi psikisnya. Kondisi psikis seorang guru pun harus baik. Tidak boleh guru mengajar dalam keadaan stres, emosi, bad mood, karena akan berakibat fatal pada anak-anak itu sendiri. Jika guru itu sedang dalam keadaan stres atau emosi, ditakutkan akan meluapkan emosinya tersebut, atau takut malah marah-marah saat pembelajaran saat proses pembelajaran, dan ditakutkan anak-anak menjadi takut, jadi tertekan melihat gurunya emosi, dan lebihnya takut anak-anak itu malah menjadi trauma dan tidak mau belajar lagi. Yang kedua ada faktor dari siswa, sama dari siswa juga faktor yang meliputi juga kondisi dari kondisi fisik. Tidak mungkin anak-anak yang sakit, yang lagi demam itu bisa menerima pembelajaran atau bisa menerima ilmu, menerima materi dengan baik. Tentunya anak-anak sendiri itu harus sehat. Dan sebagai seorang guru, jika melihat atau merasakan si anak itu tidak sehat, tidak sakit, harusnya menyegerakan meminta anak itu supaya segera istirahat, karena takutnya malah mengganggu yang lain. Kalaupun dipaksakan, kasihan anaknya tersebut tidak akan menerima materi dengan baik, dan kondisinya juga bisa jadi akan semakin buruk. Yang kedua ada kondisi psikisnya juga.
Anak terlahir dengan kemampuan yang berbeda-beda. Tugas guru membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka. Siswa yang mempunyai kemampuan menggambar sebaiknya diberi stimulus lebih dalam menggambar. Begitu pula sebaliknya, siswa yang mempunyai kemampuan menggambar sebaiknya tidak diberi pelajaran menyanyi. Itu harus disesuaikan. Kalau anaknya suka menggambar, ya harus diberikan pelajaran menggambar. Kalau anaknya nggak suka menggambar, lebih suka menyanyi, ya kasih. Makanya kalau di sekolah diadakan ekstrakurikuler supaya lebih menyenangkan, lebih membantu anak. Karena kalau misalkan anak itu sakit, anak itu tidak nyaman, anak itu misalkan kena stres atau bad mood, tertekan, kena bully atau lain sebagainya, pasti akan sulit menerima materi pembelajaran gitu. Jadi harus dalam keadaan siap gitu, siap fisiknya, siap psikisnya juga. Yang ketiga, ada faktor tujuan yang meliputi kejelasan. Harus jelas apa sih visi misi sekolah tersebut. Jadi sebelum kita masuk sekolah itu harus tahu apa sih visi misi sekolah tersebut, sama nggak sih sama visi misi kita gitu. Jangan sampai kita tujuannya menjadi dokter, jadi perawat, malah sekolah di kepolisian atau di keguruan. Itu kan sangat tidak nyambung gitu. Harus satu tujuan, harus jelas tujuan kita itu apa. Kalau ingin jadi polisi, ya berarti sekolahnya di Akpol gitu. Dan kita juga harus tahu apa saja yang tujuan pembelajaran di sekolah tersebut. Apa saja yang diajarkan di sekolah tersebut, tujuannya apa gitu. Kita tuh harus tahu. Tidak asal masuk aja ke sekolah, nggak gitu ya. Yang kedua, urgensi. Urgensi itu kita harus tahu minat atau keinginan siswa itu lebih suka apa, belajar apa. Tidak mungkin kan anak-anak yang tidak suka belajar IPA tapi dipaksakan untuk diajarkan materi-materi tersebut, tentu akan sulit berhasil. Memang 1001 mungkin ya akan ada yang berhasil jika usahanya memang benar-benar mati-matian gitu, tapi akan sulit. Dan sebaiknya sejalanlah urgensi itu, maksudnya sejalan dengan minat anak, dengan bakat dan kesenangan anak gitu, dengan penjurusannya itu, penjurusan bakat anak gitu maksudnya. Maka dari itu di SMA, di SMK gitu ada kelas peminatan atau kelas penjurusan gitu, agar sesuai dengan kemampuan dan bakat si anak tersebut. Yang ketiga, ada sesuai dengan tingkat kesulitan. Sesuai dengan tingkat faktor kesulitan itu sendiri adalah tidak mungkin anak SD diberikan materi anak SMP gitu. Jadi harus ada pengkelasan gitu. Ada tingkat kesulitan itu, ada pengkelasan, ada tingkat pembelajaran materinya itu. Tidak mungkin kan anak SMP dikasih pembelajaran SMA gitu. Bukan hanya kelas yang berjenjang, pembelajaran materi pun harus diperhatikan dari yang termudah ke yang tersulit. Kita tidak mungkin memberikan materi kepada
eh, anak yang baru belajar ujuk-ujuk ke materi yang tinggi gitu, yang sulit gitu. Jadi harus dari yang terendah dulu, yang termudah dulu, kemudian terus ya maksudnya harus harus ada pengkelasan gitu, kelas 1, kelas 2, enggak, tidak mungkin anak kelas 1, anak yang baru masuk dikasih pelajaran kelas 6 gitu kan maksudnya gitu. Yang ketiga ada kesesuaian materi. Kesesuaian materi ini meliputi kejelasan materi, kemenarikan, jadi harus menarik ya pembelajaran itu. Jenis materinya juga harus jelas. Dan faktor yang keempat adalah faktor lingkungan, baik lingkungan secara fisik ya, maksudnya lingkungan fisik itu sekolah itu harus baik ya, harus nyaman gitu, harus jauh dari kebisingan gitu, supaya enak gitu, nggak lagi belajar ada suara ngangingung gitu. Yang kedua adalah lingkungan sosial, letak sekolah juga harus diperhatikan, tidak tidak baik gitu jika sekolah ada di tengah-tengah pasar atau misal dekat mall atau dekat dekat dengan tempat hiburan-hiburan gitu. Itu akan mempengaruhi pembelajaran juga ya, jika misalkan sekolah itu dekat dengan tempat hiburan, mungkin akan ada kebisingan juga, mungkin anak-anaknya lebih tergoda, lebih banyak jajan gitu kan, lebih tergoda jalan-jalan dan lain sebagainya gitu. uh, Oke, baik, terima kasih. Eh, Ya baik, cukup sekian materi dari kami. Kesimpulannya adalah teori belajar merupakan langkah-langkah yang membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran atau ilmu kepada peserta didik agar lebih mudah diterima atau dimengerti. Berjalannya pembelajaran dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari guru maupun dari siswa, faktor lingkungan ataupun tujuan baik secara fisik maupun psikis. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.